Oke, kembali ke mikrotik ya. Jadi yang pertama pastikan terlebih dahulu ini saya matikan nanti ketahuan. Oke. Oke, yang pertama pastikan terlebih dahulu kalau interface Ethernet kalian itu sudah connect ya. Layer satu dulu kita mainnya. Di layer satu ini kita pastikan kabelnya sudah connect. Berarti dengan tanda apa? Dia nggak ada tanda silangnya. Yang kedua ada LED-nya nyala, LED-nya ya, indikatornya nyala. Terus yang ketiga ya nggak ada. Yang ketiga berarti kita langsung masuk ke layer 3. Nah, selanjutnya apa lagi? Kita buka dulu Winbox-nya. Oh, udah punya Winbox yang bisa buka. Nah, oke. Kalian di Winbox ini ada dua pilihan, ada manage dan neckbar. Pilihnya neckbar. Ini saya remove. Sudah. Nah, oke. Di neckbar ini, neckbar itu artinya tetangga ya. Berarti laptop kamu ini sedang bertetangga dengan siapa? Dengan si RB941. Nah, Winbox ini adalah aplikasi untuk remote. Jadi, dengan Winbox, kita berusaha untuk melakukan yang namanya remote configuration. Apa yang mau kita remote? Perangkat si RB941 ini. Kalau kalian punya TV di rumah, tentu ada yang namanya remote TV. Mau mengendalikan si TV tersebut, harus dengan, boleh dengan tombol langsung bisa ya. Tapi ada juga yang pakai remote mengendalikannya. Jadi kalian medianya menggunakan alat apa? Yaitu si remote itu buat mengendalikannya. Media transmisinya pakai apa? Infrared. Yang lampu di remote kan ada sih. Ada kayak LED itu. Nah, media transmisinya untuk remote apa? Ya ini, kabelan ini. Kabelan. Kemudian di RB941 ini, nah terkadang dia nggak tampil seperti ini ya. Jadi kalian periksa lagi layer satunya. Ternyata dia geser. Tuh, sensitif banget dia. Kabelan. Jadi ketarik dikit dia putus. Di sini nggak muncul. Nah, muncul sekarang. Gitu ya. Troubleshootnya standar ya, dasar. Sering banget di WK, kok nggak nyala pak, nggak nyala pak, nggak nyala pak. Ternyata kabelnya belum colok. Gitu kan. Udah nangis anak cewek. Biasa. Paling cowok kadang-kadang kayak gitu nyebelin tapi. Ada beneran nyebelin anak kemarin. Oke, cara masuknya bagaimana? Kalian ada dua pilihan cara untuk masuknya. Yang pertama, kalian menggunakan connect to-nya nih. Connect to-nya lewat MAC address ataupun lewat IP address. MAC address itu kan dia masuk di layer kedua. IP address itu ada di layer ketiga. Kemudian syaratnya kalau kamu mau masuk lewat IP melalui IP address berarti IP si ini IP-nya si ini ya si router ya. IP-nya si router yang ada di Ether 2. Kalau kamu pengen masuk lewat menggunakan IP address berarti kamu harus memiliki IP address juga di laptop kamu. Karena syaratnya harus berada di satu network ya, harus di satu network. Nggak satu network nggak masalah, tapi ada masalah routing, tapi itu nggak dibahas dulu, nanti bingung. Nanti kita bahas static routing. Nah, syaratnya adalah memiliki IP address. Syaratnya kamu harus berada di layer 3 juga. Dicek kamu sudah punya IP address atau belum. Ini ya. Ini interface-nya. Ethernet. Oke, 88.254. Coba saya lihat. Tab, 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 tab. Nah, ini ya. Jadi IP saya 88.254 dan IP dia 88.1. Kita sama-sama punya IP address. Berarti kita bisa nih saling komunikasi ya, standar komunikasi. Kemudian saya masuk, dia pindah jadi connect to-nya ke ini, berubah ya. Kemudian loginnya apa? Admin. Username apa? Kosongin aja. Kemudian kalau di tampilan di tempat kalian sedikit berbeda. Karena ini saya advance sama legasinya saya nyalakan. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Langsung aja. Oke, ini ada juga nih ya tanda yang belum saya kenalkan. Yang pertama identity. Identity nama router kalian.
nama perangkat kalian. Yang kedua ada version. Version ini versi router OS-nya. Jadi dia ada operating systemnya. Kita berusaha untuk mengakses operating systemnya ya. Kemudian ada RB941 ini nama boardnya, nama perangkatnya. Terus ada uptime. Uptime ini sudah berapa lama dia nyala, gitu kan? Dia sudah 8 menit 56 detik dia nyala, gitu. Kemudian connect, pilihnya connect ya, bukan connect to Roman. Oke, nggak mau. Connect. Oke, seperti ini. Ini adalah tampilan dari router OS default configuration. Tadi kan kita sudah mereset si perangkat routernya ya, dan kembali ke settingan pabrik. Pada saat kita mau masuk ke router OS-nya, ternyata dikasih notifikasi. Dikasih notifikasi. Notifikasinya itu berupa informasi konfigurasi apa saja yang ada di dalamnya, yaitu konfigurasi default ini. Nah, ini mau kita hapus semua. Jadi kita klik aja remove configuration. Kan kita pengen config dari nol ya, dari awal supaya nanti nggak ada masalah. Karena kita ingin mengonfigurasinya sesuai dengan ketentuan kita sendiri, gitu. Jadi kita remove configuration aja, diklik. Jadi nanti semua konfigurasi default ini hapus. Hanya saja kalau pakai cara yang hanya pakai cara tadi, dia ada konfigurasi yang masih masuk, yang masih nempel. Mana ya? Oke, belum muncul. Jadi kalau seandainya dia sudah kehapus, termasuk IP address ini, itu juga hilang dia. Padahal kita tadi masuk lewat IP address. Kalau seandainya dia nggak punya IP address, berarti dia otomatis akan putus. Nah, putus dia. Kita cancel, kita refresh. Nih ya, sekarang IP address-nya sudah nggak ada dia. Sudah nggak punya IP address. Tapi masih punya MAC address. Jadi kita masih bisa masuk nih, bisa masuk lewat MAC address. Meskipun kita punya IP address dan dia nggak punya, itu nggak bisa kita melakukan namanya komunikasi data. Komunikasi di layer 3 kita nggak bisa lakukan, nggak bisa terapkan. Jadi kita bisanya komunikasi di layer 2, yaitu connect langsung. Kita kliknya si MAC address, kemudian kita klik connect. Oke, sama aja. Kemudian kita lihat ada konfigurasi apa yang, nah ini adalah konfigurasi yang masih nempel. Ini harus kita hapus juga. Cuma nggak bisa dihapus dia. Jadi caranya kita harus pakai ini, pakai sistem reset configuration, ya. Kemudian no default configuration, do not backup. Jadi dia nggak bakal muncul. Jadi dia bakal direset lagi, tetapi tanpa ada konfigurasi default. Jadi dia bakal kosongin lagi, sama dia nggak bakal backup. Kalau seandainya ini nggak kamu centang, nanti dia bakal nge-backup konfigurasinya. Jadi ada konfigurasi di sini, saya hapus aja nih. Nah, ini udah. Do not backup, reset configuration. Kadang-kadang pada saat kalian setting router mikrotik, udah kalian reset, udah kalian remove, kok masih ada yang kurang beres dari konfigurasinya, padahal kan sudah ikut tutorial ataupun ikut petunjuk gitu kan. Ternyata ada konfigurasi yang nempel tadi itu yang bikin masalah di sana biasanya. Sering banget itu jadi masalah. Terutama pada saat kalian UKK. Nah, ini dia sedang proses uptime ya. Jadi dia tuh kayak ngerestart ya. Jadi mati dulu terus hidup. Ada makan waktu saya lupa berapa menit gitu ya. Gak nyampe 1 menit kok. Hanya berapa 15 detik ya kayaknya. Nah, ini saya matikan aja wifi-nya. Oke, ini tanda seru ya. Kalau seandainya dia putus, dia ada tanda silang. Oh, nggak ada. Nggak ada. Berarti tanda silangnya cuma ada di network status tadi. Nah, ini di refresh aja. Oke, di refresh ya caranya ya. Di refresh. Kalau belum muncul, refresh lagi. Nah, di sini kamu masuk lewat MAC address, kemudian kalian klik connect. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mau langsung dicoba? Gimana? Misalnya kan dari routernya ini nggak direset, tapi resetnya nggak Windows itu
Bisa. Asalkan kamu bisa masuk ke dalamnya, ya. Tapi makanya tadi saya nggak tahu ini konfigurasinya siapa. Siapa tuh di password. Sebenarnya kamu coba dulu nggak apa-apa sih. Jadi mendingan langsung jadi ada dua jenis reset. Yang pertama soft reset sama yang kedua hard reset. Hard reset yang pakai colok tadi tuh. Kalau yang soft reset itu yang lewat sistem reset configuration ini. Ini namanya soft reset. Jadi usahakan tetap pakai yang soft reset kalau seandainya reset. Gitu. Mau dicoba? Coba dulu atau mau saya lanjutkan ke Internet Gateway? Ya. Yaudah coba dulu aja yang reset ya. Kalau gitu saya pause dulu ini.